Sidang kasus pembunuhan terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J telah sampai pada putusan hakim di mana Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memberikan vonis kepada terdakwa Ferdy Sambo, yaitu terdakwa Ferdy Sambo mendapatkan vonis paling maksimal yakni hukuman mati. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana mati. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan. Hal tersebut menjadi perbincangan publik karena ada yang pro dan juga ada yang kontra dengan hukuman mati. Berdasarkan catatan Amnesty International, sampai tahun 2022 tercatat 111 negara telah menentang penerapan hukuman mati. Negara yang masih mempertahankan hukuman mati jumlahnya lebih sedikit yaitu 84 negara. Indonesia salah satunya yang masih memakai vonis hukuman mati tersebut yang pelaksanaan dan peruntukannya diatur di dalam undang-undang. Bagaimanakah cara pelaksanaan hukuman mati yang dilakukan di Indonesia? Seperti ini prosesnya. 3 kali 24 jam sebelum eksekusi, jaksa memberitahukan terpidana tentang rencana hukuman mati. Apabila terpidana dalam keadaan hamil, maka pelaksanaan pidana mati dapat dilaksanakan 40 hari setelah anaknya dilahirkan. Kepala Polisi Daerah atau Kapolda membentuk regu tembak yang terdiri dari seorang bintara, 12 orang tamtama, di bawah pimpinan seorang perwira. Terpidana mati diberikan pakaian yang bersih, sederhana, dan berwarna putih sebelum dibawa ke tempat atau lokasi pelaksanaan pidana mati. Pada saat dibawa ke tempat atau lokasi pelaksanaan pidana mati, terpidana didampingi oleh seorang rohaniawan. Regu pendukung telah siap di tempat yang telah ditentukan. 2 jam sebelum waktu pelaksanaan pidana mati, regu penembak telah siap di lokasi pelaksanaan pidana mati. 1 jam sebelum pelaksanaan dan berkumpul di daerah persiapan. Regu penembak mengatur posisi dan meletakkan 12 pucuk senjata api laras panjang di depan posisi ketika mereka akan melaksanakan pidana mati. Posisi regu yang melaksanakan eksekusi berada pada jarak 5 meter sampai dengan 10 meter dari terpidana yang menerima eksekusi. Komandan pelaksana melaporkan kesiapan regunya kepada jaksa eksekutor dengan ucapan, "Lapor, pelaksanaan pidana mati siap." Kemudian komandan pelaksana mengulangi dengan ucapan, "Laksanakan." Komandan pelaksana memerintahkan komandan regu penembak untuk mengisi amunisi ke dalam 12 pucuk senjata api laras panjang, yang mana di antara 12 senjata itu ada 3 yang memakai peluru tajam, sedangkan 9 senjata lainnya memakai peluru hampa, lalu senjata dikunci. Para eksekutor tidak mengetahui senjata siapa yang memakai peluru tajam. Masing-masing senjata api berisi 1 butir peluru, disaksikan oleh jaksa eksekutor. Jaksa eksekutor memerintahkan komandan regu 2 dengan anggota regunya untuk membawa terpidana ke posisi penembakan, dan melepaskan borgol lalu, mengikat kedua tangan dan kaki terpidana ke tiang penyangga. Pelaksanaan pidana mati dilakukan dengan posisi berdiri, duduk atau berlutut, kecuali ditentukan lain oleh jaksa. Terpidana diberi kesempatan terakhir untuk menenangkan diri paling lama 3 menit dengan didampingi seorang rohaniawan. Komandan regu 2 menutup mata terpidana dengan kain hitam, kecuali jika terpidana menolak. Dokter memberi tanda berwarna hitam pada baju terpidana, tepat pada posisi jantung sebagai sasaran penembakan. Kemudian dokter dan regu 2 menjauhkan diri dari terpidana. Komandan pelaksana memberikan tanda atau isyarat kepada komandan regu penembak untuk membawa regu penembak, mengambil posisi dan mengambil senjata dengan posisi depan senjata dan menghadap ke arah terpidana. Komandan pelaksana mengambil tempat di samping kanan depan regu penembak dengan menghadap ke arah serong kiri regu penembak, dan mengambil sikap istirahat di tempat. Pada saat komandan pelaksana mengambil sikap sempurna, regu penembak mengambil sikap salvo ke atas. Komandan pelaksana menghunus pedang sebagai isyarat bagi regu penembak untuk membidik sasaran ke arah jantung terpidana. Setelah penembakan selesai, komandan pelaksana menyarungkan pedang sebagai isyarat kepada regu penembak untuk mengambil sikap depan senjata. Komandan pelaksana, jaksa eksekutor, dan dokter memeriksa kondisi terpidana dan apabila menurut dokter bahwa terpidana masih menunjukkan tanda-tanda kehidupan,
jaksa eksekutor memerintahkan komandan pelaksana melakukan penembakan pengakhir. Komandan pelaksana memerintahkan Komandan Regu Penembak untuk melakukan penembakan pengakhir dengan menempelkan ujung laras senjata genggam pada pelipis terpidana tepat di atas telinga. Penembakan pengakhir ini dapat diulangi apabila menurut keterangan dokter masih ada tanda-tanda kehidupan. Pelaksanaan pidana mati dinyatakan selesai apabila dokter sudah menyatakan bahwa tidak ada lagi tanda-tanda kehidupan pada terpidana.